Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kadyo Winoto, yang membahas masalah asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Di sini, seperti biasa, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan ahli kesehatan, bukan dokter, juga bukan psikiater. Saya hanya seorang petani yang kebetulan pernah menderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, yang alhamdulillah sekarang sudah sembuh total dan bisa beraktivitas normal seperti dulu lagi. Semoga kawan semua dimanapun berada yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis segera dikasih kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas normal lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kawan semua, kali ini saya ingin membahas masalah asam lambung, anxiety, psikosomatis bagian yang kembung. Kawan, penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis kebanyakan akan merasakan kembung. Dan biasanya kembung itu dibarengi dengan begah. Juga di perut bagian kanan biasanya seperti kayak digigit semut, celekat-celekit. Kawan, dulu saya juga merasakan hal itu kawan. Dan itu ya lumayan lama. Jangan cemas kawan. Bantu saja, atasi saja dengan apa yang disarankan oleh dokter, oleh orang tua, teman, sahabat. Ambil positifnya kawan. Kalau dulu saya meringankan itu, saya baluri dengan minyak minyak angin. Kalau enggak ya GPO itu kawan. Untuk mengurangi rasa kembung, begah, dan celekit-celekit itu kawan. Dan yang paling penting adalah kurangi rasa cemasnya kawan. Karena bagian terbesar yang menyumbang kenapa penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis itu kembung, begah, itu adalah kecemasan itu sendiri kawan. Dulu juga saya tidak mengerti kawan. Kenapa ini saya kok kembung tidak sembuh-sembuh, tidak reda-reda, berbulan-bulan. Seperti itu saja. Dan muter-muter lagi. Setelah kembung, begah, nanti cemas lagi. Seperti itu kawan. Tidak ada ujungnya. Kawan semua, pahami saja. Dan sadari saja. Sembari kita melaksanakan prosesnya, kita ubah pola hidup kita, pola makan, dan yang terpenting adalah pola sifat kawan. Lakukan hal-hal yang terbaik, yang baik. Ucapkan juga kata-kata kalimat yang baik agar tertanam di alam bawah sadar kita, memori kita, juga bisa membantu untuk merubah sifat kita kawan. Mau tidak mau, dulu saya memaksa agar saya bisa merubah sifat saya kawan. Walaupun berat dan kadang memang kebingungan kawan, harus bagaimana ini. Tapi lambat laun dengan sabar, dengan ikhlas, dan saya menerima keadaan saya seperti ini. Alhamdulillah kawan. Walaupun terseok-seok, jatuh bangun, alhamdulillah.
sampai juga di garis finish kawan. Dan alhamdulillah usaha pun tidak mengkhianati hasil kawan. Kawan semua, dibantu juga dengan minum air hangat kawan. Dulu saya juga sering minum air hangat. Kalau cemas itu datang, kembung pun datang, begah, ditambah celekit-celekit. Saya bantu dengan minum air hangat kawan. Sehari 1 kali 24 jam, ya adalah kurang lebih 1,5 liter sampai 2 liter itu kawan. Dan itu pun masih saya laksanakan sampai sekarang kawan. Karena sudah menjadi rutinitas harian saya. Dan itu sangat membantu dalam hal kesehatan. Bukan cuma di asam lambung saja kawan, tapi untuk yang lain. Sangat bagus untuk melancarkan semua peredaran darah di dalam pembuluh darah kita, untuk membuang toksin-toksin, racun-racun, dan sampah-sampah yang kebanyakan kan penderita asam lambung anxiety itu kan sudah banyak makan obat kawan. Kawan semua, sadari saja kawan, sesadar-sadarnya. Jangan kebingungan kawan, dan mulailah aktivitas. Karena dengan aktivitas, paling tidak itu juga akan membantu meredakan rasa kembung, begah, dan lemasnya kawan. Dan sedikit banyak dengan aktivitas pun akan membuat kita sedikit ketegangan itu mereda kawan. Otot kita jadi ya lentur, enggak tegang, agak rileks. Kawan semua, ketika siapa saja, semua orang mengalami asam lambung anxiety dan psikosomatis, 99% pasti mengalami kembung kawan. Tapi jangan khawatir kawan, jangan cemas, bahwa itu hanya gangguan kawan. Nggak apa-apa kawan, itu adalah bentuk respon tubuh. Kenapa? Karena kita berpikir negatif, kita sering cemas, kita sering khawatir, kita sering was-was. Maka ketika kita berpikir seperti itu, sama saja dengan kita menyuruh tubuh kita untuk waspada. Dan ketika otak kita menyuruh kita waspada, maka tubuh pun akan merespon bahwa ada sesuatu yang bahaya. Tubuh akan merespon bahwa ketika kita cemas, kita gelisah, kita was-was, kita takut ini itu, tubuh akan merespon kawan. Dan bentuk dari respon tubuh tersebut tergantung orang masing-masing kawan. Ada yang kembung, ada yang lain, ada yang gemeter, ada yang dagdikduk. Kurangi kecemasan kawan. Lambat laun, insya Allah akan normal kembali kawan. Yang terpenting terima saja dulu sembari kita melakukan prosesnya, dan teruslah berdoa, ikhtiar, dan sebagainya yang menurut kawan semua itu bisa membantu memulihkan asam lambung tersebut kawan. Kawan semua, dimanapun Anda berada. Dulu ketika saya mengalami hal itu, kembung, begah, celekat-celekit, apapun saran orang saya lakukan kawan. Bahkan tiap pagi dan sore saya minum kunyit kawan, diperas dan diminum kawan. Dan alhamdulillah itu pun
walaupun sedikit, kadang juga bisa membantu meredakan, kawan. Tetapi kembali lagi, kawan, sebenarnya semua itu terjadi karena kecemasan. Kecemasan, kawan. Maka dari itu, pelan-pelan hindari kecemasan tersebut, kawan. Lakukan aktivitas, biar hati kita pun terbantu untuk mengembalikan rasa kebahagiaan itu, kawan. Kawan semua, semoga kawan-kawan yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung anxiety psikosomatis cepat disembuhkan oleh Allah. Semua ada hikmahnya, kawan. Ambil positifnya. Jangan malas, kawan. Lakukan aktivitas tiap pagi dan sore. Biar tubuh kita berkeringat. Keringat yang normal, kawan. Bukan keringat dingin. Bukan keringat yang separuh badan. Kawan semua, saya yakin kawan-kawan pun pasti akan merasa aneh ketika serangan panik itu datang bertubi-tubi. Semua sensasi itu juga datang dan timbul tenggelam. Itu tiap hari, kawan. Dan itu terasa aneh, kawan. Padahal kita normal saja. Ketika dicek di rumah sakit, dokter, semua normal-normal saja, kawan. Dan kawan semua pasti akan merasa kebingungan. Kenapa diri saya ini? Sadari saja, kawan, bahwa tubuh kita masih terganggu karena kita menderita asam lambung anxiety psikosomatis. Ketika gelisah itu datang, dan kita pun tahu bahwa gelisah itu tidak ada bentuknya, kawan. Dan yang timbul juga tidak berbentuk, kawan. Tetapi kita merasakan begitu dahsyatnya rasa sensasi semua ketika itu datang, kawan. Maka pelan-pelan tapi pasti belajar untuk meredakan cemas, gelisah, dan was-was, kawan. Insya Allah, suatu saat nanti ketika waktunya datang, ketika kawan-kawan semua sudah bisa memahami dan mengerti serta menjalankan prosesnya, insya Allah kawan-kawan semua juga akan tersenyum lebar, kawan. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.